Adakah di antara Anda yang saat ini merasa sebagai orang baik, tapi kok hidupnya ancur-ancuran, amburadul, banyak masalah yang mungkin dalam perspektif Anda, oh orang baik mah banyak ujian. Lalu yang jadi pertanyaan adalah, Anda heran kenapa orang-orang yang Anda sebut sebagai orang yang tidak baik, kok mereka itu hidupnya lebih lancar, hidupnya lebih sukses, hidupnya lebih sejahtera. Apa yang salah? Dan Anda mulai bertanya-tanya, jangan-jangan Tuhan tidak adil. Atau mungkin memang sudah nasibku begini. Sudah ditakdirkan seperti ini. Tapi tetap ada keresahan di dalam diri Anda atas apa yang terjadi. Atau kalau misalkan Anda tidak begitu, Anda melihat di sekitar Anda punya teman, Anda punya saudara, dan ada yang begitu. Kenapa kok begitu? Jika ada di antara Anda yang penasaran untuk mengetahui kenapa begitu, tonton video ini sampai selesai. Desain manusia itu seperti ini ya. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam dirinya. Yang ini kalau kita sentuh terus ini mau besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Cie. Ya teman-teman semua, tadi sudah saya sampaikan di bagian prolog ya. Tapi supaya lebih tegas, saya informasikan bahwa tema yang saya angkat dalam video ini adalah menjadi orang baik tidak menjamin Anda disupport oleh mekanisme semesta. Oh, panjang juga ya. Menjadi orang baik, tanda kutip ya, tidak menjamin Anda disupport oleh semesta. Sebenarnya, eh, kalau Anda perhatikan ya, kunci kita untuk menjalani hidup ini supaya lebih lancar, lebih gampang, ketika kita jatuh ada yang nolongin, ketika kita sedang lemah ada yang menguatkan, ya kita pakai bahasa yang umum ya. Kalau pakai bahasa religius ya dekat dengan Tuhan gitu loh. Kita tidak pakai bahasa kayak gitu. Maka cara supaya kita bisa begitu adalah kita tuh perlu disupport oleh mekanisme semesta. Kalau alam semesta, mekanisme kehidupan ini punya sebuah mekanisme, punya sebuah hukum-hukum, punya sebuah cara kerja yang sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa, yang menciptakan, dan kita bisa mendapatkan support dari itu, maka ya apapun yang terjadi, kita berhadapan dengan siapapun tidak jadi masalah. Nah, banyak orang berpikir bahwa alam semesta itu selalu support kepada orang baik. Ya, orang baik. Nah, dan tadi yang saya sampaikan kegelisahannya adalah kenapa Anda lihat kenapa ya banyak orang miskin, orang baik tapi miskin. Kenapa ada orang baik tapi hidupnya berantakan? Kenapa ada wanita baik dapat suami bangsat misalnya gitu? Atau pria baik-baik dapat wanita pemain dalam tanda kutip. Kok bisa gitu, Pak? Kan berarti semesta tidak mensupport dia untuk mendapatkan yang terbaik, untuk yang paling selaras, harmoni, lancar dan sebagainya. Pertama kali ya di awal saya selalu mengajak Anda untuk berpikir filosofis. Yang pertama kali perlu Anda breakdown adalah definisi orang baik itu apa menurut Anda? Orang baik itu apa? Saya kasih contoh misalkan di sini sering saya kasih contoh ini kayak gini, tapi saya contohkan lagi di sini. Kalau ada orang yang ada pengemis, ingat pengemisnya sekali lagi bukan yang tua renta dan sebagainya. Pengemisnya sehat dan walafiat, seger bugar. Ada orang ngemis yang orang pertama ngasih duit, yang orang kedua nggak ngasih duit. Mana yang disebut orang baik? Umumnya orang akan mengatakan bahwa definisi orang baik adalah yang memberi tadi. Tidak salah, tapi artinya definisi baik itu kadang orang itu lupa bahwa ada definisi baik yang lain. Bagaimana jika misalkan orang yang kedua tadi niatnya saya nggak mau ngasih supaya dia tidak lagi ngandelin bahwa ngemis itu bisa dijadikan andalan padahal dia hidupnya fisiknya sehat, kondisinya baik-baik saja, kenapa ngemis? Karena yang membuat orang jadi mengandalkan mengemis adalah karena dia tahu bahwa akan ada yang kasihan dan dia dikasih. Jadi maksudnya ada orang yang cara berbuat baiknya beda.
Kalau misalkan Anda berbuat salah, ya berbuat salahnya parah. Orang tua pertama itu membela Anda, mensupport Anda. Yang kedua, itu malah Anda digampar, Anda dimarahin. Saya mau nanya, mana yang baik? Mungkin ada di antara Anda yang mengatakan, ya orang tua yang mensupport anaknya dan sebagainya ini yang baik. Tapi kan bisa jadi justru yang baik adalah orang tua yang tegas kepada anaknya. Yang kalau anaknya berbuat salah, dia tidak segan untuk menghukum. Supaya apa? Supaya tidak terulang lagi. Nah, jadi dari sini saya mau mengajak Anda bahwa definisi orang baik ini ternyata beda-beda. Nah, ketika ada orang pinjam duit kepada Anda, lalu Anda berbuat kebaikan dan Anda merasa sebagai orang baik, apa yang terjadi? Perbuatan baik Anda menimbulkan kecanduan kepada dia sehingga dia selalu mengandalkan Anda dan tidak mengandalkan dirinya sendiri. Pertanyaannya akhirnya lebih baik ngasih pinjaman atau tidak kan gitu. Jadi coba renungkan sebetulnya berbuat baik, saya orang baik itu benar atau tidak? Suami Anda gamparin Anda KDRT, lalu Anda diam saja, ikhlas saja. Apakah itu orang baik? Saya tidak akan membuat definisi baik itu seperti apa, tapi yang jelas saya ingin sadarkan bahwa apapun yang saat ini ada di kepala Anda tentang definisi orang baik, percayalah bahwa definisi itu sebetulnya sempit. Ada definisi orang baik yang lebih luas yang belum Anda kenali, yang belum Anda masukkan ke dalam definisi Anda. Nah, orang-orang yang di luar definisi Anda seringkali Anda labeli tidak baik. Sama seperti gini, Anda yang merasa orang baik lalu melihat ada orang itu orang sombong amat gitu loh. Bagaimana kalau ternyata sebetulnya itu dia bukan sombong. Dia itu sebetulnya adalah percaya diri. Nah, itu aja tuh. Jadi bias sebenarnya definisi kita bagaimana. Jadi ketika Anda mendefinisikan saya orang baik, itu ada lanjutannya. Kalau orang lain tidak seperti saya, berarti mereka tidak baik. Itu yang jadi repot. Sehingga Anda jadi heran. Kenapa aku sudah berbuat baik, sementara hidupku tambah hancur? Kenapa ada orang yang menurutku tidak baik, hidupnya malah lancar, hidupnya malah sehat, hidupnya sejahtera? Karena bisa saja mereka tuh bukan orang jahat. Mereka bukan orang tidak baik, tapi mereka orang baik yang definisi baik itu tidak Anda masukkan dalam definisi Anda. Itu dulu, mungkin ini membulat ya. Tapi Anda renungkan ini dulu. Dan kerancuan-kerancuan ini sering mungkin Anda dapatkan dari mungkin orang membroadcast WhatsApp, mungkin ada yang bikin quote di TikTok ya, yang eh, orang baik itu harus selalu siap disakiti, orang baik itu harus siap untuk dikhianati, orang baik itu siap untuk ditelikung berkali-kali gitu. Saya menerima quote itu terasa ini orang baik kok apes amat ya. Kok kayaknya Tuhan dan semesta tidak berpihak kepada orang baik. Nah, orang-orang baik yang sedang mengalami itu ditelikunglah, ditipulah, itu menerima quote itu akan jadi pembenaran. Wah, berarti gue orang baik. Dan mereka justru tidak merenungkan jangan-jangan definisi baik saya itu kurang tepat atau ada yang kurang. Contoh ya, saya tawarkan ya. Anda yang saat ini merasa sebagai orang baik, jangan-jangan Anda bukan baik tapi lemah. Duh, saya tuh mau ngasih masukan ke dia tapi kok kayaknya nggak baik ya. Saya sebagai orang baik kayaknya kalau ngasih masukan tuh kurang baik. Jangan-jangan Anda lemah hanya untuk mengutarakan gagasan Anda saja kepada orang lain. Itu Anda nggak mampu. Melihat ada yang salah, Anda tidak berani meluruskan. Itu berarti Anda orang lemah. Nah, banyak orang baik itu lemah gitu loh. Makanya kenapa orang-orang yang hidupnya kadang susah itu karena mereka itu lemah. Ingat, Anda mau gimana pun ya, kehidupan bagi saya tetap mirip seperti hutan belantara. Di situ ada survival of the fittest. Harapannya memang negara hadir, pemerintah hadir untuk supaya yang lemah-lemah ini dikuatkan atau dibantu. Tapi kan tetap saja sebagian dari hukum itu akan tetap berlaku. Yang kalah kalah ini, lemah ini, ya Anda lemah semangatnya, lemah konsistensinya, lemah daya juangnya, itu akan tersingkir. Lemah keyakinannya itu akan tersingkir. Lemah imannya itu udah hukum. Hanya yang terpilih yang bisa akan survive di alam semesta ini, di kehidupan ini. Oke ya. Nah sekarang, jadi harus bagaimana? Nah sebelum kita bahas tentang harus bagaimana, simak dulu informasi penting berikut ini.
Siapakah di antara Anda yang berminat untuk saya dampingi seumur hidup agar bisa mencapai 100 juta pertama Anda dan Anda mampu mengulanginya berkali-kali? Anda tidak perlu lagi bertanya tentang kelas vibrasi, karena salah satu alasan saya menutup kelas vibrasi adalah agar saya bisa fokus untuk menjalankan program ini, yaitu program 100 million Om Private Class Online Lifetime Mentoring untuk mencapai 100 juta pertama dan mengulanginya berkali-kali. Kenapa pendampingannya seumur hidup? Karena kami tahu bahwa untuk mencapai 100 juta pertama, apalagi mengulanginya berkali-kali, itu tidak bisa instan, tidak bisa serba cepat. Perlu proses perubahan yang membutuhkan waktu. Saat Anda mengikuti program ini, Anda akan mendapatkan video materi 6 jam lebih, kemudian dilanjutkan dengan sesi one-on-one tatap muka secara online dengan saya, Arif RH, lalu dilanjutkan dengan sesi coaching bersama istri saya, seorang certified coach yang per hari ini sudah mengcoaching ratusan orang. Saya tidak tahu program ini akan berjalan sampai kapan, karena kelas vibrasi yang sudah berjalan saja, kemudian tiba-tiba saya tutup. Untuk 100 orang pertama, ada biaya spesial yang lebih murah. Untuk Anda yang lebih dari 100 orang itu, mohon maaf, biayanya akan lebih mahal. Untuk Anda yang berminat mengikuti program ini, silahkan menghubungi nomor WhatsApp 0821 3699 7197. Sampai jumpa dalam program Om Private Class Online bersama saya, Arif RH. See you. Itu dia informasinya. Sudah detail, jadi kalau Anda merasa masih butuh informasi lanjutan, hubungi nomor WhatsApp yang saya informasikan dalam informasi tadi. Kita lanjutkan. Jadi pertama kali kalau Anda sebagai orang baik ini yang saya kasih tanda kutip, ingin hidup Anda lebih baik, berubah, maka Anda harus perluas definisi Anda sebagai orang baik. Perluas pandangan Anda terhadap kehidupan bahwa baik itu sebetulnya tidak hanya dalam definisi Anda. Nah, contoh-contoh yang paling sederhana yang saya perhatikan adalah orang baik itu ya seringkali terlalu mudah percaya sama orang lain. Orang baik itu em, kurang apa ya? Kurang waspada. Jadi ketika ada orang di jalan tiba-tiba baik sama dia, tidak ada satu kecurigaan. Dia merasa, aduh, oh ini orang baik banget. Ternyata dia mau nipu. Ingat, orang baik itu ada orang baik banget sama Anda itu ada dua kemungkinan. Dia memang baik. Kedua, dia mau nipu Anda. Karena salah satu cara untuk mendekati orang, untuk kita tipu adalah berbuat dengan baik. Kalau mau nipu ya, kalau mau begal atau mau nodong itu lain cerita. Tapi kalau mau menipu itu kita gunakan senjatanya adalah kebaikan. Nah, orang-orang yang kena hoax, orang-orang yang kena scam, orang-orang yang kena tipu, itu kebanyakan orang baik. Jarang sekali orang yang jahat kena scam. Kenapa? Karena mereka punya kewaspadaan yang tinggi. Jadi seburuk-buruknya orang jahat, ya, seburuk-buruknya orang jahat, mereka tuh punya sesuatu yang nggak dimiliki orang baik, yaitu apa? Kewaspadaan yang sangat tinggi. Karena mereka biasa untuk, wah ada apa nih? Ada apa nih? Jangan-jangan gitu. Orang baik tidak punya itu. Jadi sejahat-jahatnya orang itu sebenarnya punya sesuatu yang harusnya kita tiru. Nah, itulah sebabnya saya setuju dengan ada beberapa guru, beberapa sahabat yang ngomong, sudah saatnya Anda berhenti jadi orang baik. Ya. Sudah saatnya Anda berhenti jadi orang baik. Lalu jadi apa dong? Jadilah orang yang sadar. Loh, apa bedanya? Karena orang baik belum tentu sadar. Banyak orang baik dimanfaatkan, banyak orang baik dibodohin, banyak orang baik yang dikadalin. Karena dia nggak sadar. Nah, orang yang sadar akan melampaui dualitas yin yang, sehingga dia bisa melihat hitam dalam putih dan putih dalam hitam. Tidak serta-merta melihat baik dan buruk secara keseluruhan, tapi bisa melihat esensi di dalamnya.
Anda perhatikan juga fenomena anak-anak yang dibully di sekolah adalah anak-anak yang baik. Ya, definisi anak baik adalah anak yang tidak gangguin orang. Kenapa anak yang tidak gangguin orang kok digangguin? Kan gitu. Kenapa? Karena dia lemah. Dan ada beberapa kasus anak-anak yang lemah ini, baik tapi lemah ini, dididik gini, nak, jangan mukul orang itu dosa, ya mukul eh, tidak boleh begini, tidak boleh gitu. Akhirnya apa? Ketika dia dibully, dipukul, nggak bisa membela dirinya, karena dia punya sebuah keyakinan bahwa kalau mukul orang itu selalu salah. Makanya harus dikenalkan juga bahwa walaupun mukul orang lain itu salah, tapi membela diri itu juga benar. Nah, banyak orang itu tidak bisa mengajarkan dalam hitam ada putih, dalam putih ada hitam. Tegas, ini baik. Apalagi kalau misalkan ada religiusnya buta ya, ada hak dan batil, ya. Nggak bisa sepenuhnya gitu loh. Bahkan yang halal haram aja bisa halal dalam situasi tertentu. Babi haram dalam Islam untuk dimakan. Tapi dalam situasi terdesak betul-betul nggak opsinya makan babi atau mati, ya Anda makan babi. Boleh, halal. Berarti kan sehalal-halal, seharam-haramnya itu masih ada potensi halal. Nah, banyak orang baik itu tidak memiliki kesadaran ini. Kenapa saya bikin ini? Karena tiang orang yang curhat kepada saya, yang masalah hidupnya kacau, semuanya adalah orang baik. Anda yang hari ini japri pinjam duit sana sini adalah orang baik. Cuman orang baik yang lemah, orang baik yang tidak sadar, gitu loh. Dan kadang orang baik seperti ini, kadang kalau dikasih tahu tersinggungan, jahat Mas Arif tuh kata-katanya tajam. Repot tuh, kayak gitu. Saya punya beberapa teman yang sangat baik sekali ya, suka nolong orang. Akhirnya apa? Dimanfaatkan orang dan uangnya habis. Lalu pembenarannya Pak, ya nggak apa-apalah. Biarkan nanti semesta yang membalas dan saya dapat pahalanya. Saya nggak katakan gini, kalau Anda jadi orang baik seperti itu, maka Anda hancur hidupnya di bumi ini, di dalam kehidupan sekarang. Mungkin pahala Anda, karma baik Anda itu akan jadi sebuah tabungan yang nanti kalau kehidupan selanjutnya entah itu akhirat atau reinkarnasi itu Anda memang akan lebih baik. Nah, kita nggak bahas sampai situ. Yang kita bicarakan adalah gimana nanti baik, sekarang juga baik. Saya tuh bolak-balik contohnya ya. Ada wanita-wanita baik yang di KDRT suaminya, suaminya sudah sering main perempuan, bahkan sampai dibawa pulang ke rumah. Ada tuh yang istri suami saya sampai kayak gituan di kamar dengan pelacur dan istrinya suruh nunggu di luar. Dan dia itu sabar karena orang sabar disayang Tuhan. Goblok. Jadi pada titik tertentu orang baik itu goblok. Dan orang baik itu orang yang paling dablek kadang. Karena ngerasa orang baik itu ya benernya gini. Malah nggak bisa. Jadi jangan dikira orang jahat itu yang tertutup hatinya. Orang yang sudah merasa jadi orang baik juga tertutup hatinya. Saya sudah bilang, kayak gitu tuh toksik. Pria kayak gitu toksik, jangan dipertahankan. Nggak apa-apa Pak, begini-begini saya ikhlas gini-gini. Akhirnya apa? Setelah sekian lama, diceraikan juga. Coba kalau dia mendengarkan kata-kata saya beberapa tahun lalu, dia akan lebih cepat punya waktu untuk merecovery hidupnya. Cuman karena dia baik itu tadi. Acuannya gimana? Kalau acuan saya adalah meniru kelakuan alam semesta, meniru kelakuan kehidupan, dan meniru kelakuan Tuhan. Semesta kadang anginnya lembut, semesta kadang anginnya kenceng. Kadang ada gelap, ada terang. Ya, ombak kadang ombaknya tenang, kadang ombak tuh menggila. Kadang langit itu jernih, bening, kadang gelap gulita menggelegar menakutkan. Ya. Bahkan kalau misalkan Anda yang beragama Islam Anda lihat ada sifat Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang dan sebagainya, tapi ada yang maha ini, maha perkasa, maha itu banyak orang yang memahami yang mabok spiritual itu Tuhan itu adalah kasih, Tuhan itu cinta. Anda berarti nggak ngerti yin yang. Anda harus memahami dua sisi. Karena untuk menegakkan sistem itu nggak bisa hanya pakai kasih gitu nggak bisa. Tapi Pak itu bisa gini-gini, gini loh, perhatikan.
Kalau Anda misalkan ada orang yang spiritual banget, yang welas asih banget dan sebagainya, dalam artian dia hanya pakai kasih saja, tidak pakai kekuatan. Suruh dia mimpin sebuah negara, mimpin masyarakat, bubar, Pak. Tetap negara pun harus punya hukum yang ada bad cop, good cop. Nabi Muhammad itu dia welas asih, tapi perang juga perang gitu loh. Mengajarkan dualitas. Islam itu lembut, tapi pada satu titik ada hukum kisos. Terlepas itu syaratnya sangat rumit, tapi intinya adalah Anda kalau mau jadi orang baik, ya, itu Anda harus memperhatikan definisinya dengan benar. Makanya supaya Anda lebih selamat, menurut saya jadilah orang sadar dan dimulai dari Anda sadar dulu. Kalau hidup Anda berantakan dan Anda merasa aku udah baik, kenapa kok begini? Anda belum sadar. Itu aja. Kalau Anda saat ini sudah baik, tapi hidup Anda masih kacau, masih berantakan, masalahnya banyak, Anda belum sadar. Nah, repotnya, ya mungkin ini ujian dari Tuhan. Udahlah, capek kadang tuh ngomong sama orang baik itu. Jadi emang eh, orang baik tuh kadang lebih susah disadarkan karena tidak ada alasan untuk menghukum untuk menyadarkannya. Ada orang miskin baik ya, terus kita hukum supaya sadar bahwa mindset dia tuh salah, kan nggak bisa. Ada orang jahat nyolong, kita bisa hukum dia di penjara, ada hukumannya. Jadi orang jahat itu ada hukuman untuk menyadarkan, walaupun tetap ada kurang efek jera ya percuma juga. Cuman orang baik kadang tuh hukumannya tuh nggak ada gitu loh secara sistem itu, karena dia baik. Orang yang selalu ketipu dia orang baik kan. Nah biar dia sadar tuh hukumannya apa? Ya seharusnya dia ketipu itu sebagai hukuman, cuman dia akhirnya memframing ini ujian keikhlasan ini gitu. Kalau berulang-ulang terus, itu bukan ujian, itu goblok namanya. Ya. Jadi jadilah orang sadar sebelum kebaikan Anda bikin Anda jadi goblok. Hanya ini yang bisa saya bagikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.